Tiba-tiba Ki Anom bergabung dalam pembicaraan. Ia menghampiri putrinya, serta rasa ngger. Yang kamu hadapi kemarin adalah kakak seperguruanmu sendiri, murid pertamaku, dan gurumu. Minak Menjangan adalah murid pertama kami, yang mewarisi semua ilmu kami secara sempurna. Tetapi rasa cintanya pada kerajaan, serta ketaatannya pada rajanya, lebih ia pilih sebagai jalan hidupnya. Akibatnya ia harus menghadapi kami, para guru yang mengajari cara membela diri. Sebagai lawannya jeles Ki Anom. Pangapunten Eyang, Sela rasa, kenapa harus ada pertikaian antara guru dan murid disebabkan oleh perbedaan pendapat? Tanya Rasa. Itulah pemuda. Dia selalu memegang teguh apa yang ia percaya, dan akan membela apa yang ia percayai sebagai kebenaran, sampai titik darah penghabisan, kata Ki Anom. Nanging menopo puniko Eyang, menopo Kang Mas Minak Menjangan nekat tukar padu kalian Eyang serta Eyang Guru. Rasa merasa penasaran dengan semua hal ini. Ngar, itulah jalan yang dipilih oleh Kang Masmu. Ia memilih untuk mengabdi pada kerajaan yang telah memberinya sandang pangan. Maka wajar dan wajib bagi dirinya untuk mengabdikan diri sebagai abdi, jelas Ki Anom. Tapi Eyang, apa perbuatannya bisa dibenarkan? Kang Mas berniat untuk membunuh Eyang dan juga Eyang Guru, tanggap Rasa. Nger, siro ora wero, sopo sejatine Minak Menjangan. Siro ora ngerti, manahe Minak Menjangan. Sejatine Minak Menjangan ora duani rasa dendam. Kanggo aku karo Eyang Gurumu. Minak Menjangan selalu menyebut nama kami dalam doa yang dipanjatkan pada Sang Kuasa. Walau seperti itu, Kang Masmu tetap hormat padaku dan gurumu. Bahkan, ia sudah menghormati kami seperti orang tuanya sendiri. Jelas Ki Anom untuk menghilangkan prasangka buruk pada Minak Menjangan. Rasa mendengarkannya dengan seksama. Ia mencoba memahami apa yang Ki Anom sampaikan. Kantil juga mendengarkan dengan seksama. Tak ada yang terlewatkan. Kantil selalu ingat pesan ibunya untuk tetap merawat serta mendengarkan semua petuah boponya. Maka dari itu, Kantil selalu tahu apa yang dimaksud oleh boponya, baik perkara besar atau kecil sekalipun. Ajari dalam Eyang, ajari dalam ilmu yang Eyang miliki. Ajari Rasa ilmu yang belum Rasa kuasai, agar Rasa bisa menandingi ilmu Kang Mas Minak Menjangan. Pinta Rasa. Ki Anom tertawa mendengar permintaan Rasa. Ia mengerti apa yang dimaksud Rasa, tapi Ki Anom tak ingin membuat Rasa terlibat dengan pertarungan ini. Namun karena melihat kesungguhan Rasa, Ki Anom menyerah. Ia hanya bisa pasrah pada takdir yang akan menentukan perjalanan Rasa. Baiklah, jika itu yang Angger inginkan, tapi Angger harus siap dengan segalanya, tandas Ki Anom. Sanggup Eyang. Malam semakin larut, menyongsong waktu pagi yang hampir tiba. Kantil pamit pada boponya untuk pergi ke kamar, karena kantuk sudah mulai terasa. Sementara Rasa dan Ki Anom tetap di tempat dan melanjutkan pembicaraan. Sekaligus Ki Anom memberi pelajaran awal untuk ilmu yang akan diwariskan. Ki Anom membuka seluruh tabir gaib ilmu yang ia miliki dan yang dimiliki oleh saudaranya. Ki Anom membuka semua hal yang menyelimuti ilmu dasar tersebut. Ilmu yang pernah diajarkan oleh saudaranya pada Rasa. Semua ilmu yang diajarkan oleh Resi Kasayama adalah dasar bagi ilmu pamungkas yang akan diajarkan pada Rasa. Sang Resi sedang memberikan gambaran utuh tentang semua kesinambungan yang ada pada setiap pelajaran yang pernah ia dapat. Dan Sang Resi Anom juga berpesan untuk menjaga ilmu ini. Sampai waktunya nanti Rasa menemukan orang yang tepat untuk menerima ilmu ini darinya. Rasa menyanggupi semua itu. Ia hanya akan menggunakan ilmu ini dalam keadaan terdesak, dan hanya akan menurukna ilmu itu pada orang yang tepat. Tapi ia berpikir, bagaimana dengan Minak Menjangan? Apakah ia juga mampu menjalankan aman dari gurunya? Atau ia telah lalai dalam mengembannya? Maka dari itu Rasa memantapkan tekadnya. Ia akan selalu menjadi tameng untuk menghalau semua tombak yang dilemparkan oleh Minak Menjangan. Dan akan jadi pedang yang menahan pedang dari Minak Menjangan pula. Pagi itu terasa tenang. Sangat tenang seperti pagi-pagi sesudahnya. Suasana nyaman tergambar, menyingkap beberapa hari yang telah dilalui oleh Rasa bersama Ki Anom dan Kantil. Rasa sedang melatih ilmu kanuragan di samping rumah. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya yang kaku. Setelah beberapa hari hanya terbaring di tempat tidur, tubuhnya sudah kembali pulih, dan ia pun telah menguasai ilmu yang telah diturunkan oleh Ki Anom. Kantil, yang sedari tadi memperhatikan Rasa, dikejutkan oleh kedatangan Ki Anom. Kenapa enduk? Kesengsem sama Rasa. Kantil terkejut oleh suara Ki Anom. Ah, Bopo. Mengagetkan saja, Kantil menoleh ke arah boponya. Tidak Bopo, Kantil hanya melihat Kang Mas sedang berlatih, ucapnya malu-malu. Kalau kesengsem juga tidak apa kok enduk, kamu kan sudah besar, sudah waktunya berurusan dengan hal-hal semacam itu. Bopo ini ada saja, Kantil masih ingin sama Bopo.
masih ingin merawat Bopo, sembari memeluk tubuh Boponya. Sampai kapan? Sampai Bopo meninggal? Kelakar Ki Anom ringan. Has, jangan ngomong seperti itu. Kantil tak mau kehilangan Bopo, tegas Kantil. Ki Anom tertawa ringan. Tak apa jika kamu memang memiliki rasa pada Angger Pamanah. Rasa, tapi ingat, ada Mbak Umu, Dara Puspita, yang lebih lama mengenal rasa, lebih lama darimu. Pesan dari seorang ayah yang tak ingin melihat hati putrinya kecewa dengan harapan. Sri Kantil pun hanya mengangguk serta lebih erat memeluk Boponya. Beberapa hari telah berlalu, Ki Anom dan Kantil sedang duduk di balai depan gubuk. Ki Anom yang merasa letih, meminta Kantil untuk memijat pundaknya. Usia yang sudah memasuki masa senja, memang selalu membuat Ki Anom harus berurusan dengan penyakit orang tua. Tulang-tulangnya sudah mulai keropos dimakan usia. Makanya, Ki Anom sering mengeluh tentang badannya. Rasa keluar dari dalam gubuk, membawa busur dan wadah anak panah. Sepertinya Rasa sudah ingin berpamitan pada Ki Anom dan Kantil untuk melanjutkan perjalanannya. Maka dari itu, ia sudah merapikan barang-barang miliknya, dan ia pun bermaksud untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan Ki Anom dan Kantil yang telah merawatnya selama ini. Eyang, Rasa mengawali, Rasa ingin pamit, Rasa ingin melanjutkan perjalanan, dan Rasa juga sangat berterima kasih atas semua kebaikan Ki Anom dan Kantil selama ini. Pungkas Rasa. Loh, kok kesusu nger? Tanya Ki Anom. Injih Eyang, Rasa hanya ingin menjalankan amanah dari Eyang Guru. Ngunu perkara ne. Baiklah, tak izinkan. Semoga ilmu yang kuturunkan berguna untukmu, pesan Ki Anom sebelum Rasa pergi. Iya Eyang, kalau begitu, Rasa pamit. Rasa pun pamit dan pergi meninggalkan Ki Anom dan Kantil. Sementara Kantil hanya menatap kepergian Rasa dengan penyesalan. Belum sempat ia ungkapkan rasanya, kini Rasa telah pergi meninggalkannya. Sebenarnya Kantil begitu kecewa, tapi ia menutupi agar hanya ia yang merasakan kecewa. Enduk, Bopo masuk gubuk dulu. Bopo tidak melihat apapun kali ini. Celetuk Ki Anom tak jelas, lalu masuk ke dalam gubuk. Kantil tersenyum tipis, menanggapi celetukan Boponya. Ia merasa senang dan sumringah dengan cara Boponya menyampaikan maksud. Kantil pun langsung mengerti dan tersenyum kembali dengan harapan pasti.